Oke, untuk manipulasi string, kita akan membahas dua saja ya metodenya, yakni concatenation dan juga join. Yang pertama, concatenation atau penggabungan. Untuk sintaksnya adalah menggunakan sintaks penjumlahan ya, kalau di aritmatika. Nah, caranya untuk menggabungkan string 1 dan string 2, kita bisa gunakan penjumlahan seperti ini. Nah, ini nanti akan dihasilkan string 1 digabung dengan string 2 langsung ya. Nah, kalau ingin menggunakan spasi, di mana spasi itu juga string, maka teman-teman perlu menambahkan seperti ini ya. Nah, ini kita tambahkan lagi. Nah, tapi untuk secara umum notasi sintaksnya adalah kita gunakan string 1 ditambah string 2. Oke. Misalkan yang pertama kita punya list nama-nama orang di suatu keluarga gitu ya. Misalkan ada Budi, kemudian ada Samsul, kemudian ada Tony gitu ya, 3 orang. Nah, mereka dalam satu keluarga ya. Mereka dalam satu keluarga. Misalkan nama keluarganya adalah Sugi Harto. Oke. Nah, karena kita lagi membahas looping, nah bagaimana cara pakai concatenation di dalam looping? Misalkan yang pertama kita kombinasikan dengan append gitu ya. Kita mau membuat nama keluarga gabungan antara nama asli dan juga nama keluarga. Oke. Nah, pertama kita mau buat dulu untuk list untuk menyimpan nanti nama akhirnya ya. Misalkan seperti ini, kita kosong dulu listnya. Nah, untuk setiap nama di dalam list first name, kita mau gabungkan dengan nama keluarganya. Nah, yang kita lakukan berarti kita mengiterasi list first name. Nah, bisa menggunakan indeks, bisa menggunakan cacah langsung ya. Misal menggunakan cacah langsung, berarti kita bisa for item in first name. Oke, berarti untuk item pertama kita mau gabungkan dengan si Sugi Harto gitu ya. Nah, misal kalau belum lancar, kita bisa bikin variabel baru. Isinya apa? Isinya concatenation antara string 1, yakni si item, si Budi gitu ya, ditambah dengan nama family-nya. Nama family-nya adalah kita sudah simpan di variabel family name. Oke. Nah, tapi ingat ya, kalau item ditambah family name ini tadi akan menggabungkan secara langsung ya, dempet. Nah, kalau kita mau bagus berarti kita tambahkan spasi. Seperti ini. Oke, ini menjadi nama lengkap yang pertama, Budi Sugiharto. Nah, ini akan kita simpan ke dalam list family names. Tadi kita sudah belajar append di dalam loop, berarti tinggal kita gunakan ya. Nah, ini kita tambahkan N lengkapnya. Ups, ini S-nya 2 ya. S-nya 2. Oke, kita tambahkan. Oke, nah ini nanti seharusnya karena ada 3, berarti untuk Samsul juga N lengkapnya berubah menjadi Samsul plus Sugiharto. Yang terakhir Tony akan berubah menjadi Tony plus Sugiharto. Nah, maka kalau family names ini kita print, harusnya isinya nanti adalah list yang sudah berisikan nama lengkap. Oke. Misalkan ini saya kasih keterangan seperti ini ya. Coba kita print. Oke. Hasilnya adalah Budi Sugiharto, Samsul Sugiharto, Tony Sugiharto. Nah, berarti kita menggunakan apa? Concatenation di dalam looping ya. Untuk kita simpan di dalam list. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang list comprehension, coba kita gunakan ya.
kita gunakan concatenation ini di dalam list comprehension. Oke, misalkan kita membuat suatu list baru, kita tambahin 2 gitu ya, biar kerasa bedanya. Nah, maka tadi cara menggunakan list comprehension kita tuliskan dulu for-nya ya, for-nya. Nah, berarti ini menyesuaikan pola yang di sini adalah for item in first name. Oke, for-nya sudah. Nah, apa yang akan kita append? Apa yang akan kita tambahkan ke dalam list? Nah, di sini sudah kelihatan yang akan kita tambahkan ke dalam list adalah ini, n lengkap ya. Kalau di sini disimpan sebagai variabel n lengkap. Nah, kalau di list comprehension kita nggak bisa terlalu detail gitu ya, pakai variabel baru gitu nggak bisa. Nah, jadi yang kita append, kita copy adalah sebelah sini, kita taruh di depannya. Oke, item plus spasi plus family name. Family name adalah satu buah string Sugiharto. Item ini adalah item yang diiterasi dari first name. Oke, ini adalah pembuatan dengan menggunakan list comprehension. Kita cek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini kita baru ya, benar-benar baru ya, family names 2. Jadi listnya belum ada. Family names menggunakan list comprehension. Berarti list comprehension dan concat. Oke. Oke, ternyata juga sesuai ya, yang menggunakan list comprehension. Budi Sugiharto, Samsul Sugiharto, Tony Sugiharto. Nah, silahkan dicermati ya. Nah, ini family name ini sudah variabel, misal di sini kita mau hardcode gitu ya, Sugiharto gitu ya, O-nya 2 supaya membedakan, maka ini juga nggak masalah ya, ini tetap bisa diconcat. Pokoknya formatnya adalah string 1 ditambah string 2. Oke. Yang terakhir adalah join. Nah, join ini sebenarnya adalah, saya bisa tuliskan lawannya metode split yang sering kita gunakan untuk memecah string dengan karakter tertentu gitu ya. Oke, misalkan di sini saya sudah punya sebuah string yang panjang sekali gitu ya. Saya dapat dari copy dari berita. Benar, saya tulis dulu sintaksnya untuk join. Ini formatnya adalah lawannya split ya. Bentar. Kalau split itu kan kita punya apa? String dot split, kemudian yang di dalam adalah karakternya yang akan kita gunakan untuk men-split stringnya. Nah, kalau join ini sintaksnya adalah string dot split karakter, ini kan menghasilkan apa? Menghasilkan list of string ya, list of string. Nah, kalau join berarti inputnya adalah list of string ya. Sedangkan untuk metodenya adalah seperti ini ya. Jadi karakternya kita mau menggabungkan list of string dot join dalam kurung. Nah, di sini tipenya haruslah list of string, list yang isinya tuh string gitu ya. Jadi integer nggak bisa ya, float nggak bisa. Bisanya cuman list yang isinya string. Oke. Misalkan tadi ya, saya sudah punya string yang panjang sekali, ini saya copy dari berita. Nah, ternyata sudah seperti ini ya. Jadi ada berita gitu ya, panjang. Nah, di dalamnya kita anggap untuk tiap kalimat ini dipisahkan dengan titik gitu ya, dengan titik. Oke, ini agak panjang, nggak kelihatan. Nah, berita ini kita bisa cek dulu ya, supaya kelihatan. Kita bisa cek dulu seperti apa sih ininya ya, seperti apa hasil printnya. Ini saya pindah ke sel lain ya, supaya nggak mengganggu. Seperti ini. Kita print berita dalam satu baris ya, sesuai dengan aslinya. Nah, dia adalah seperti ini ya.
They told me to hold their heads, open their mouths, and things like that. I tried to help. Ini tentang Itaewon ya, Stampede yang lagi trending gitu ya. Ini dalam satu baris kembali lagi. Oke, nah tadi saya bilang bahwa join itu lawannya split, berarti kita bisa split ya. Split string yang panjang itu menjadi list of string gitu ya, list berita yang isinya apa? Kalimat-kalimat gitu ya. Berarti kita perintahnya menggunakan berita.split dalam kurung, karakternya di sini yang mau saya split berdasarkan titik. Nah, maka kita bisa print, kita cek list of string berita gitu ya. Oke, yang kita print adalah list berita. Oke, list of string berita isinya adalah list ya, yang di dalamnya ada 1 string, 2 string, 3 string, dan di sana masih ada 2 string lagi ya. Masih ada 2 string lagi. Oke. Nah, kapan menggunakan join? Berarti tadi join sintaksnya adalah karakter penyambungnya ya, kemudian dot join gitu ya. Kemudian dalam kurung yang diinputkan adalah list of string. Nah, kita sudah punya list of string ya. Variabelnya list berita ini kan isinya list of string. Nah, maka kita bisa gunakan join. Nah, supaya kelihatan bedanya, kita bisa join dengan karakter yang beda lagi. Kalau tadi kita split berdasar titik, sekarang biar kelihatan kita join berdasarkan misal kita simpan di variabel berita rapi gitu ya. Kita mau join berdasarkan new line. New line itu garis baru. Kalau di Python itu notasinya ini ya, backslash n gitu. Nah, ini sebagai si karakter penggabung ya, sebagai yang di depan ini. Maka kita bisa dot join dalam kurung, jangan lupa inputnya list of string, berarti yang ini kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita bisa print untuk berita rapi join new line gitu ya. Hasilnya seperti apa? Nah, yang kita print adalah hasil dari variabel yang sudah kita join. Oke, coba kita cek. Nah, ini ya. Berita satu baris, isinya string satu baris gitu ya. List of berita, list of string dari berita, tadi kita hasil split gitu ya. Ini list isinya beberapa string. Kemudian berita join new line, ini ternyata kita mendapat apa? Beberapa line. Nah, ini kok gini Bu, apa namanya, baris pertamanya gabung. Nah, ini berarti kita juga bisa manfaatkan saat ngeprint ya, karena ini kan cuma tambahan ya. Nah, kita bisa tulis di sini. Nah, sekarang jadi rapi seperti ini ya. Untuk tiap barisnya di print beda baris. Ini hasil dari kita concatenation dengan maksud saya join dengan new line. Nah, oke. Nah, kalau misal, jadi jangan bingung ya, ini sebenarnya karakter juga. Kalau kita ganti bintang gitu ya, kita ganti bintang, kita hiraukan ya, ini nggak menunjukkan kita ganti bintang, nanti dia akan tergabung lagi menjadi apa? Bintang. Jadi benar-benar ini kayak kebalikannya split. Nah, cuman kalau kita ganti pakai new line nih, di printnya seolah-olah jadi beda baris. Emang beda baris. Ya, seperti itu untuk join. Oke, sudah concatenation sudah, join sudah. Nah, ini silahkan bisa dikerjakan, mungkin bisa di pause sebentar sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk soal ini diberikan contoh input dan output untuk beberapa ya. Ada 3 kali input dan output. Jadi si Xenia ini hanya bisa menjumlahkan ketika soal yang diberikan itu sudah terurut dari kecil ke besar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa inputnya itu berupa satu string dengan tanda plus gitu ya. Nah, kita diminta mengoutputkan dengan urutan menaik gitu ya, dari 3 plus 2 plus 1 menjadi 1 plus 2 plus 3. Outputnya juga satu string.
ini, maka kita bisa gunakan tadi yang sudah kita pelajari adalah join gitu ya. Join atau juga kita bisa gunakan split. Oke, langsung saja coba kita kerjakan belajar penjumlahan. Karena inputnya fleksibel, stringnya fleksibel, berarti kita terima input dulu. Misalkan saya pakai variabel jumlah acak gitu. Jumlah acak sama dengan input. Nah, ini berarti satu string. Nah, langsung saja di sini kita tahu bahwa apa? Untuk pemisahnya adalah tanda plus ya. Berarti bisa kita langsung split dengan karakter plus seperti ini ya. Nah, untuk 3 plus 2 plus 1 berarti kalau ini satu string kita split dengan plus, maka nanti akan menjadi list yang isinya 3, 2, 1. Untuk yang ini berarti nanti akan menjadi list isinya 1, 1, 3, 1, 3. Seperti itu ya. Ini jumlah yang masih acak. Nah, jumlah yang masih acak, ini berarti kita perlu apa? Urutkan ya. Kita perlu urutkan dari kecil ke besar gitu ya. Nah, gimana caranya untuk kita mensorting suatu list gitu ya. Listnya kan ini tadi masih acak. Nah, ada cara cepatnya, tapi saya nggak akan kerjakan ya. Ini saya pakai cara manual aja, sorting yang agak biasa gitu ya. Nah, kita kan tahu ya, kita tahu bahwa si Xenia ini hanya mengenal angka 1, 2, dan 3. Gitu kan. 1, 2, dan 3. Nah, berarti misalkan inputnya adalah kita ambil 1, 1, 3, 1, 3 ya. 1, 1, 3, 1, 3. Ini kan masih acak ya. Ini masih acak. Nah, kita tahu elemennya tuh kemungkinannya hanya 1 atau 2 atau 3. Nah, berarti yang kita inginkan ini kan terurut menjadi apa? 1, 1, 1, 3, 3, ya kan? Nah, berarti di sini kita bisa cara mengurutkan adalah kita list ya. Kita list satu persatu dari list yang masih acak ini, ya. List yang masih acak ini untuk angka 1 ada berapa kali? Misalkan di sini ada 3. Oh, oke ya. Angka 1 ada 3 kali. Angka 2 ada berapa kali? Tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian angka 3 ada berapa kali? Ada 2 kali. Nah, setelah itu kita bisa jadikan satu ke dalam list menjadi list yang sudah apa? Ke sort atau terurut. Nah, seperti itu ya. Ini cara yang manual. Nah, coba kita kerjakan. Jadi tadi dari jumlah acak, ini kita masih list dengan urutannya acak ya. Kita sudah punya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, langkah pertama berarti kita perlu mendapatkan tadi ya, ada berapa kali angka 1 muncul, ada berapa kali angka 2 muncul, ada berapa kali angka 3 muncul. Misalkan di sini saya simpan di variabel N1, kita sudah tahu bahwa kita bisa menghitung banyak elemen dari suatu item di dalam list ya, dengan apa? Metode .count ya. Berarti kita bisa jumlah acak.count N1 yang kita hitung adalah 1 gitu ya. Begitu pula untuk jumlah dari angka 2, maka ini 2. Begitu pula, ini saya simpan di variabel yang beda, N3, ini adalah jumlah angka 3. Jadi kita sudah mendapatkan masing-masing jumlahnya untuk angka 1, 2, 3 berapa. Oke, nah sekarang untuk jumlah urut gitu ya, jumlah urut. Nah, ini misal kita punya list yang kosong. Pertama untuk kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan dulu untuk N1, untuk angka 1 sebanyak N1 ya. Berarti kita bisa pakai looping for i in range N1 gitu ya. For i in range N1, jumlah urut berarti kita tambahkan 1 gitu ya. For i in range N1 jumlah urut kita tambahkan 1. Nah, ini penjumlahan untuk yang
angka 1. Nah, untuk angka 2 dan angka 3 kita bisa lakukan sama persis ya. Hanya saja ini kita ubah menjadi N2, maka yang di append adalah 2. Menjadi N3, yang di append adalah 3. Oke, nah sekarang kita coba cek apakah jumlah urut ini sudah terurut atau belum. Print jumlah urut. Oke, kita execute, berarti dia meminta dulu inputannya, misal kita sesuaikan ya, 1 plus 1 plus 3 plus 1 plus 3. 1 plus 1 plus 3 plus 1 plus 3. Oke, jumlah urut menjadi 1, 1, 1, 3, 3. Oke, berarti sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Kita coba untuk yang 3, 2, 1. Ya, ini test case yang terlihat aja ya. 3, 2, 1. Berarti 3 plus 2 plus 1. Oke, sekarang sudah urut ya. 1, 2, 3. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya. Yang diminta adalah outputnya berupa string penjumlahan. Nah, disinilah kita menggunakan metode join tadi ya. Nah, kita scroll. Join tadi adalah karakter dot join yang di dalamnya list of string. Ini saya copy aja untuk sintaksnya sebagai rujukan. Cara menggunakan join adalah karakter dot join list of string. Nah, berarti untuk jumlah urut yang menjadi output jumlah urut misal plus gitu ya, sudah pakai plus gitu ya, maka kita bisa gunakan karakter dot join list of string. Nah, karakternya apa? Penyambungnya tidak lain adalah plus dot join, yang di join apa? List of string. Nah, list of stringnya apa? Berarti yang mau kita join adalah yang sudah urut ini tadi ya, yakni si variabel jumlah urut. Oke, nah apakah bisa? Kita coba dulu ya. Kita coba dulu jumlah urut yang sudah pakai plus gitu ya. Jumlah urut plus. Apakah bisa? Aduh, ini ya inputnya yang gampang aja. 3, 2, 1. 3 plus 2 plus 1. Nah, ternyata apa? Error ya, errornya adalah sequence item 0 expected str instance int found nomor 21. Di sini ada error. Ternyata join jumlah urut ini expected str instance int found. Nah, kira-kira apa yang salah? Nah, jumlah urut ini ada di sini, sini, sini gitu ya. Nah, ternyata tadi kita mengappend nilai jumlah urut ini dengan nilai integer. Padahal di sini harusnya di sintaks ini kita hanya boleh menjoinkan list of string. Kita malah menjoinkan list of integer. Nah, ini terserah caranya, bebas. Di sini mau diganti string satu-satu juga boleh. Gitu ya. Atau kita convert gitu ya pakai map jumlah urutnya menjadi dari int ke str gitu juga boleh. Ini harusnya sudah tidak masalah ya. 3 plus 2 plus 1. Oke, outputnya menjadi 1 plus 2 plus 3. Kalau 1, 1, 3, 1, 3 harusnya juga tidak masalah. 1 plus 1 plus 3 plus 1 plus 3 menjadi 1, 1, 1, 3, 3. Oke, nah sekarang kalau 2. Nah, kalau 2. Bisa nggak kalau 2? Juga bisa ya, nggak masalah. Oke, mungkin cukup untuk soal satu string beserta jawabannya. Bisa ada cara yang